Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan teknologi farmasi sediaan Solida. Minggu ini kita membahas tablet. Kita lihat definisi. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Ini definisi Farmakope Indonesia jilid 4. Kemudian ada lagi tablet adalah sediaan kompak dibuat dengan kempa cetak, dimanfaatkan atau dikompresi dalam tabung pipih atau sirkular. Kedua permukaannya bisa rata, bisa cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa tambahan. Tablet juga merupakan sediaan obat padat pada takaran tunggal yang dicetak dari serbuk kering, kristal atau granulat, umumnya dengan penambahan bahan pembantu pada mesin yang sesuai dengan menggunakan suatu tekanan tinggi. Tablet memiliki bentuk silindris, kubus, batang, ataupun cakram dengan bobotnya antara 0,1 sampai 1 gram. Nah, untuk zat aktif yang berukuran kecil, maka kita bisa menyesuaikan penambahan zat tambahannya sehingga tablet yang dihasilkan tidak terlalu besar. Kemudian tadi ada perbedaan antara cetak dan kempa. Kalau cetak itu tablet dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dimanfaatkan dan jadilah tablet. Kalau kempa ini tadi ada cetakan, kemudian masuk massa granul, kemudian dikempa dengan suatu tekanan sehingga hasil yang didapat itu tabletnya lebih kompak, lebih padat. Pada tablet ada dua sisi, bisa rata dua-duanya, bisa salah satu rata atau salah satu rata satu cembung atau dua-duanya cembung. Kemudian tidak hanya sirkular tapi bisa juga seperti kapsul. Bisa seperti kapsul yaitu bentuknya tabung. Kemudian kenapa ada bermacam-macam bentuk tablet meskipun cara pembuatannya sama? Itu disebabkan karena kita harus memberikan identitas kepada tablet tersebut. Rata-rata zat kimia itu dalam bentuk padat, bentuk serbuk berwarna putih. Nah, ketika dicampur tentu saja berwarna putih. Maka kalau semua tablet yang dihasilkan berwarna putih, apa yang jadi pembedanya? Ya, itu tadi bentuk. Bentuk bisa sirkular atau tabung pipih, kemudian permukaannya rata atau cembung, kemudian yang ratanya diberikan cetakan pabrik, lambang pabrik, kemudian atau zat aktifnya dicetak di situ sehingga kesannya itu lebih menarik. Dan kita sebagai pembuat tidak akan salah ketika melihat suatu bentuk tablet meskipun diameternya sama tetapi ada ciri-ciri tertentu yang membedakan antara tablet dengan zat aktif A dan tablet dengan zat aktif B.
Nah, tablet yang baik harus menunjukkan kualitas produk, yang menarik, punya identitas sendiri, bebas dari serpihan, keretakan, pemujatan, kontaminan, dan lain sebagainya. Tadi harus punya identitas karena eh, rata-rata semuanya putih gitu. Identitasnya bisa bentuk tulisan atau bentuk tabletnya sendiri yang beda dari satu dengan yang lainnya, atau juga diwarnai karena dasarnya putih, kemudian produsen bisa memberikan zat warna di situ. Nah, eh, karena asalnya tablet itu dari granul, granul kumpulan granul-granul ketika ditekan itu ada dua gaya yang bekerja, pertama adesi dan kedua kohesi. Jadi antar granul dia ada gaya sendiri, ketika ditekan akan saling mengikat. Sama juga antar granul dan cetakan. Ketika ditekan maka gaya antar granul dan cetakan itu eh, bisa bekerja. Nah, hasil yang baik adalah gaya antar granul dengan cetakan itu harus lebih kecil daripada gaya dengan eh, granul dengan granulnya. Sehingga dia mudah lepas dari cetakan dengan bentuk yang bagus. Kemudian yang kedua adalah sanggup menahan guncangan mekanik pada saat dicetak dengan tekanan tertentu itu dari mesin juga ada guncangan. Nah, tablet tidak hancur ketika diguncang oleh tekanan mesin sampai saat tablet tersebut diberikan kepada pasien. Kemudian ada kestabilan secara fisika dan kimia. Tablet harus bentuknya tetap dari saat keluar dari cetakan sampai diberikan kepada pasien. Demikian juga secara kimia, misalkan zat aktif tidak berkurang dosisnya selama penyimpanan, selama waktu penyimpanan dari mulai pembuatan sampai pemberian terhadap pasien. Kemudian kemampuan tabletnya juga harus mampu melepaskan zat berkhasiat atau zat aktif. Nah, ketika tabletnya kompak, kemudian terkena air, baik itu dari minuman kita atau cairan di saluran pencernaan, maka zat aktif atau tablet itu bisa pecah. Harus bisa pecah, kemudian menjadi granul kembali, dan granulnya bisa melepaskan zat berkhasiat pada yang ada di tabletnya. Dengan demikian ada bioavailabilitas, jadi dari fase farmasetik, kemudian zatnya terlarut dalam cairan pencernaan, kemudian diabsorpsi, kemudian ada di dalam darah, maka bioavailabilitasnya harus naik, harus bagus. Kemudian selain itu memenuhi keseragaman ukuran, bobot, waktu hancur, isi zat berkhasiat, dan waktu larut. Jadi setelah dibuat itu harus dites. Oke, maaf tadi ada gangguan teknis. Kita lanjutkan bahwa tablet yang baik harus menunjukkan kualitasnya dengan mengandung bahan obat sesuai dengan spesifikasi. Artinya kalau dicantumkan zat aktifnya A,
berapa miligram, kemudian dites, dan rata-rata dari tablet itu mendekati atau sama dengan yang dicantumkan di label. Kemudian kuat terhadap tekanan selama proses manufaktur, eh, transformasi dan penanganan. Harus mengantarkan dosis pada lokasi dan kecepatan yang dipersyaratkan. Jadi tablet itu harus bisa mengantarkan dosis yang dikandungnya pada eh, lokasi dan kecepatan yang dipersyaratkan. Artinya kalau harus dilepaskan di lambung, maka zat aktifnya juga harus dilepaskan di lambung. Tapi kalau harus dilepaskan di usus, maka kita modifikasi untuk zat aktif supaya bisa dilepaskan di usus. Nah, tadi tidak hanya zat aktif saja yang ada di dalam tablet, karena misalkan untuk tablet yang bobotnya 100 miligram, tapi isinya atau zat aktifnya cuma 1 miligram, maka perlu penambahan zat-zat khusus supaya zat-zat yang bersifat membantu membentuk tablet tersebut supaya zat aktif kadarnya seperti yang dipersyaratkan. Zat-zat tersebut disebut eksipien, yaitu zat yang ditambahkan pada proses pembuatan tablet sesuai dengan fungsi zat tersebut. Penambahan zat ini harus dihitung secara cukup dan memenuhi persyaratan sehingga memberikan fungsi yang optimal. Jadi tidak boleh ditambah berlebih, efeknya juga jelek, kalau kekurangan juga efeknya juga jelek. Nggak ada batasan tertentu eksipien yang ditambahkan sesuai dengan fungsi eksipien tersebut di dalam tablet. Nah, eksipien-eksipien yang ditambahkan antara lain adalah ini pengisi atau pengencer. Bahasa Inggrisnya adalah diluent. Walaupun pengisi pada umumnya dianggap bahan yang inert, tapi secara signifikan dapat berpengaruh pada ketersediaan hayati sifat fisika kimia dari tablet jadi. Kenapa? Karena pada umumnya pengisi adalah bagian terbesar dari tablet yang kita buat. Meskipun bahan ini ditambahkan terakhir, tetapi diharapkan bahan yang ditambahkan adalah tidak berinteraksi dengan bahan-bahan lain yang ditambahkan. Contoh pengisi adalah laktosa. Kemudian eksipien yang berikutnya adalah pengikat atau binder dan adhesif. Pengikat atau perekat ditambahkan ke dalam formulasi tablet untuk meningkatkan sifat kohesi serbuk melalui pengikatan dalam pembentukan granul. Ada pengempaan untuk membentuk massa yang kohesif atau pemampatan sebagai suatu tablet. Lokasi pengikat di dalam granul dapat mempengaruhi sifat granul yang dihasilkan. Kenapa harus dibuat granul-granul yang seragam? Karena ini pengaruhnya terhadap kecepatan aliran dari granul. Kalau seragam, maka kecepatan alirannya sama, sehingga distribusi zat aktif di dalam tabletnya akan sama. Jangan sampai misalkan zat aktifnya hanya terkumpul di tengah tablet saja, jadi atau
pada bab yang pertama, maksudnya seperempat pertama itu benar, kemudian setengah berikutnya itu turun, tidak sesuai lagi, kemudian seperempat berikutnya itu benar lagi. Jadi di situ kecepatan aliran granul diperlukan seragam. Nah, kecepatan aliran ini ada dipengaruhi oleh bentuk dari granul. Kalau granulnya seragam, maka kecepatan alirannya akan bagus. Sehingga campuran serbuk diperlukan untuk dibikin granulasi untuk membentuk granul yang seragam dan meningkatkan kecepatan aliran. Mari kita lanjutkan. Zat tambahan berikutnya bersifat sebagai penghancur desintegran. Ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi kehancuran tablet sesaat setelah ditelan pasien. Agen penghancur dapat ditambahkan sebelum dilakukan granulasi atau selama tahap rubrikasi pelinciran sebelum digempa dan atau pada kedua tahap proses. Kenapa harus ditambahkan penghancur? Tadi disebutkan kalau massa yang kompak itu harus mudah hancur, kemudian membentuk granul-granul. Nah, granulnya juga harus hancur lagi ke serbuk dan kemudian melepaskan zat aktif. Ketika satu tablet dimakan terus tidak hancur, maka setelah melewati pencernaan mereka dikeluarkan dan mereka kembali. Jadi kita makan tablet, keluarnya tablet, kan tidak begitu ya. Jadi kalau kita membuat suatu tablet seperti itu, maka dipertanyakan khasiatnya. Kenapa? Karena kemungkinan zat aktifnya juga tidak akan dilepaskan dari tablet tersebut. Zat tambahan berikutnya bersifat sebagai pelincir atau lubrikan. Ini fungsi utamanya untuk mengurangi friksi antara yang meningkat pada antar muka tablet dengan dinding cetakan yang biasanya dari logam. Ini berarti adesinya yang meningkat sehingga akan mengganggu kecepatan aliran, sehingga diberikan pelicin supaya adesinya itu ditekan sedemikian rupa atau sekecil mungkin. Pelincir dapat juga menunjukkan sifat sebagai anti lengket atau anti aliran atau pelicin glidan. Nah, seorang ilmuwan Strickland mendeskripsikan bahwa pelincir itu menurunkan friksi antar granul dengan dinding cetakan kempas selama proses pengempaan dan penolakan tablet dari lumpang. Sehingga yang butir pertama ini ketika mencetak enak, dikeluarkan juga mudah. Kemudian anti-adheran ini mencegah terjadinya pelengketan pada alu cetak dan selanjutnya ada pada dinding cetakan. Pelicin yang meningkatkan karakteristik aliran dari granul. Jadi pada intinya itu pelincir ini mempertahankan kecepatan aliran supaya konstan dari awal cetakan sampai terakhir. Eksipien yang berikutnya adalah anti adheran,
eksipien ini berguna dalam formulasi bahan yang menunjukkan tendensi mudah tersusun atau terkumpul. Jadi karena gaya kohesinya yang besar antar granul, ketika tidak ditambahkan anti-adheran, maka granul akan cenderung menggumpal. Pelicin atau glidan. Glidan dapat meningkatkan mekanisme aliran granul ke hopper, dari hopper ke dalam lubang-lubang. Glidan dapat meminimalkan ketidakmerataan yang sering ditemukan atau ditunjukkan oleh formula Kempa langsung. Glidan meminimalkan kecenderungan granul memisah akibat adanya privasi yang berlebihan. Hipotesis mekanisme kerja glidan ini mendiskusikan muatan elektrostatik pada permukaan granul. Kalau misalkan tadinya hanya muatan sejenis saja yang ada di permukaan granul, maka dengan mendisperskan muatan elektronik di permukaan itu akan berkurang. Kemudian distribusi glidan dalam granul juga harus pas. Kemudian ada absorpsi preferensial gas pada glidan versus granul. Jadi kalau diibaratkan granulnya itu bulat-bulat, maka ada rongga pada granul ketika di Kempa. Pori-pori tersebut kalau misalkan gasnya tidak bisa dikeluarkan, maka gas yang ada di dalam dalam pori tablet akan mendesak keluar dan akhirnya pada saat dikeluarkan tabletnya retak. Jadi tidak bagus, tidak mulus. Nah, gas yang ada dengan penambahan glidan itu akan menjadi lebih sedikit karena ada di adsorpsi oleh glidan, sehingga pada saat pengempaan tekanan dari gas yang ada di pori-pori ini akan kecil dan tablet akan mulus sempurna. Kemudian meminimalisasi forsa van der Waals melalui pemisahan granul. Tadi di permukaan granul ada muatan-muatan. Kalau perbedaan muatan kan saling tolak-menolak, tapi dengan adanya glidan ini otomatis gaya ini diminimalkan karena tadi ada pendispersian muatan elektrostatik. Kemudian yang terakhir adalah menurunkan fraksi antar partikel dan kekerasan di permukaan karena glidan teradhensi pada permukaan granul. Jadi serbuk glidannya ada di permukaan granul sehingga semua yang menghalangi kerja atau pengempaan akan diminimalisir oleh glidan. Jadi pertama muatan elektronik yang sama dikurangi, kemudian akibatnya gaya van der Waals-nya mengecil, kemudian gas yang ada di pori-porinya juga diserap, ada pembagian penyerapan oleh granul dengan glidan, sehingga ketika ditekan, tekanan gas untuk mendorong keluar itu lebih kecil dan tablet terbentuk sempurna.
Kemudian eksipien yang ditambahkan lainnya, ini yang boleh ditambahkan. Biasanya bisa agen pendapar, artinya untuk mempertahankan pH dari tablet. Kemudian ada pemanis atau perasa. Kemudian ada agen pembasah, agen penyalutan, agen pembentuk matrik, dan pewarnaan. Kemudian kita lihat jenis-jenis tablet. Yang pertama adalah tablet biasa yang tanpa salut, yang sering kita jumpai sehari-hari. Ini tabletnya bisa satu lapis hasil kompresi tunggal partikel-partikel, atau lapis ganda dengan lapisan yang sama pusatnya, atau lapisan sejajar diperoleh dengan kompresi berurutan partikel yang komposisinya berlainan. Tablet tidak mengalami proses lebih lanjut setelah pencetakan. Tetapi ini karena pada saat pencetakan itu ada gaya yang besar, meskipun tidak disalut, maka permukaan tablet itu kelihatan licin. Nah, tablet biasa apabila satu bagian tablet ini dipecahkan dan diperiksa pada kaca pembesar, maka terlihat ada lapisan yang seragam, satu lapisan yang seragam untuk satu lapis, dan iras yang berjalur untuk lapis ganda. Akan kelihatan tetap dan tidak menunjukkan tanda-tanda tanda-tanda penyimpangan ketika ditelan dalam keadaan utuh. Ini tablet biasanya, ini contohnya adalah paracetamol untuk yang satu lapis, kemudian Decolgen, Bodrek itu yang berlapis. Biasanya untuk yang berlapis ini mengandung beberapa zat aktif seperti paracetamol, PPA, CTM, vitamin C, dan lain sebagainya. Nah, ini tablet biasa, tablet telan yang dibuat tanpa penyalut sehingga akan pecah di dalam lambung. Kemudian tablet berikutnya adalah tablet effervescent atau tablet buih. Tablet ini tidak bersalut, umumnya mengandung asam dan karbonat atau bikarbonat. Ini akan bereaksi dengan segera apabila terkena air dan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi penghancur di sini adalah gas yang dihasilkan dari reaksi asam dengan karbonat atau asam dengan bikarbonat, sehingga tidak ada penghancur lain yang ditambahkan selain itu. Tetapi pada pemakaian tablet effervescent ini harus dilarutkan dulu dalam air sebelum diminum atau ditelan. Contohnya seperti ini, seperti di gambar. Kemudian jenis tablet berikutnya adalah tablet bersalut atau tablet salut saja. Nah, ketika ada zat aktif yang mempunyai rasa yang tidak enak, kemudian bau yang tidak enak, ini dibuat tablet, tetapi ternyata rasanya tidak bisa ditambahkan dengan zat tambahan biasa, seperti misalkan dari rasa ditambahkan pemanis, ternyata tetap aja rasanya masih tidak enak. Dari bau juga begitu, sama. Nah, salah satu pemecahannya adalah dengan menyalut tablet tersebut. Ini salutnya bisa bahan asli atau resin sintetik, damar, pengisi yang tidak aktif, tidak larut, kemudian gula.
bahan seperti plastik atau film, alkohol polihidrik, malam atau lilin, pewarna perasa yang diizinkan. Nah, ada beberapa tablet di mana bahan penyalutnya itu mengandung bahan obat untuk dosis awal, misalkan ketika pelarutnya larut di saluran pencernaan, maka salutnya itu akan melepaskan zat aktif yang terkandung di dalam salut. Kemudian bahan yang digunakan biasanya dibuat dalam bentuk larutan atau suspensi di dalam cairan yang mudah menguap. Bila penyalutnya tipis, tablet ini dinamakan tablet bersalut film. Tablet bersalut biasanya mempunyai permukaan yang halus, licin, dan seringkali berwarna. Jadi pada salut ini juga bisa dicetakkan atau ditempelkan identitas dari tablet. Selain warna dengan tulisan misalnya. Kemudian masih dari tablet bersalut, pecahan tablet ini apabila diperiksa akan menunjukkan permukaan yang dikelilingi dan berterusan dan mempunyai iras yang berlainan. Contoh tablet yang bersalut ini ada nystatin, tablet nystatin. Kemudian contoh tablet yang bersalut film, ini tablet oxprenolol. Yang bersalut gula, misalkan Stopcol itu bersalut gula. Kelihatan kalau salutnya itu tebal, hampir sama dengan inti tabletnya, dan ukurannya bisa menjadi 2 kali dari intinya karena tebalnya salut yang gula. Kemudian tablet berlapis banyak atau salutnya ini salut enterik. Jadi tablet berlapis banyak adalah tablet yang diliputi 1 atau lebih lapisan penyalut yang tahan terhadap cairan lambung, tetapi dapat berlaku penghancuran dalam cairan usus. Sifat ini dicapai dengan menggunakan bahan-bahan seperti selulosa asetat talat, gluten, kopolimer asam metakrilik, anion, dan ester-esternya sebagai penyalut. Ini contoh tabletnya adalah tablet bisakodil yang tablet bisakodil ini adalah obat pencahar sehingga akan lebih efektif kalau dia pecah di usus. Sehingga dibuatlah salut enterik, yaitu salut yang memungkinkan untuk pecahnya di usus. Kemudian tablet pelepasan terkendali, ini tablet pelepasan terkendali adalah tablet bersalut atau tidak bersalut yang mengandung tambahan tertentu melalui proses tertentu juga dengan cara terpisah atau bersamaan untuk bertujuan mengendalikan konsentrasi pelepasan obat untuk memperpanjang terapi obat secara efeknya teratur, juga melalui proses pelepasan obatnya diperlambat dan dikenal juga tablet lepas lambat. Jadi dalam tablet pelepasan terkendali ini ada matrik yang mengikat zat aktif sehingga pada saat hancur ini pelepasan zat aktifnya dari matrik itu dibuat secara bertahap.
Contoh obatnya adalah tablet orpenadin citrat. Nah, tablet-tablet yang bersalut, kemudian salut selaput, salut film, salut enterik, pelepasan terkendali, kalau bisa tidak dibuat dalam racikan. Kenapa? Karena ketika kita menghancurkan tablet itu, maka semua upaya yang dibuat oleh pabriknya terhadap zat aktif itu akan hilang. Artinya kalau zat aktifnya mempunyai rasa yang tidak enak, ketika salutnya dibuka maka rasanya akan menjadi tidak enak. Kemudian kalau pelepasannya terkendali, ketika dihancurkan ya tentu saja jadi tidak terkendali lagi karena matriknya akan hancur. Kemudian ada jenis tablet yang digunakan di dalam mulut. Yang pertama adalah tablet hisap. Ini seperti permen. Biasanya tablet ini tidak bersalut, digunakan di dalam mulut. Tablet diformulasikan untuk memberikan efek lokal dengan pelepasan bahan obat yang lambat, dilepaskan setelah dihisap, maka disebut tablet hisap. Ini contohnya adalah strepsil, epidiotrosis, dan lain sebagainya. Biasanya zat aktifnya adalah desinfektan yang fungsinya adalah untuk bukan desinfektan ya, antiseptik rongga mulut. Jadi fungsinya adalah untuk mensterilkan atau membasmi kuman-kuman yang ada di rongga mulut. Atau daerah sekitarnya. Selain tablet hisap, ada juga tablet yang disimpan di bawah lidah. Ini tabletnya tablet sublingual. Atau di bagian lain mulut antara pipi dengan gusi. Untuk tablet bukal. Tablet ini digunakan dengan dihisap seperti gula-gula. Kemudian tablet bukal biasanya mengandung steroid yang dapat langsung diabsorpsi ke dalam peredaran darah tanpa melalui saluran pencernaan. Kemudian begitu pula dengan tablet sublingual, itu akan dilepaskan zat aktifnya, kemudian diabsorpsi di bawah lidah. Yang perlu saudara sudah belajar anatomi bahwa saluran distribusi atau pena-pena darah dari mulut itu langsung ke jantung, tidak melalui hati terlebih dahulu, sehingga diharapkan efeknya akan lebih cepat di daerah situ ya. Tidak mengalami metabolisme dulu seperti kalau kita memberikan obat tersebut melalui oral. Nah, tadi digunakannya di rongga mulut, kemudian tentu saja formulasinya untuk diformulasi untuk memberikan efek lokal, pelepasan bahan obat yang lambat atau dihisap. Kita lihat jenis tablet selanjutnya, yaitu tablet kunyah. Tablet kunyah adalah tablet yang tidak bersalut dan mengandung bahan-bahan yang bersifat antasid seperti magnesium karbonat, aluminium hidroksida, dan lain-lain. Tablet ini dihancurkan di dalam mulut atau dikunyah sebelum ditelan.
Tujuannya untuk mendapatkan efek terapi segera. Jadi karena obat umumnya itu obat obat lambung, maka ketika diberikan lewat oral, maka tablet kunyah ini harus dikunyah terlebih dahulu untuk memperluas luas permukaannya, sehingga nanti perkenaan dengan asam lambungnya itu akan lebih luas dan otomatis akan bekerja lebih cepat dibandingkan dengan hanya ditelan saja. Kalau ditelan ada waktu untuk pecah di dalam lambung, tetapi kalau butuhnya segera, maka tablet ini memang harus benar-benar dikunyah terlebih dahulu. Kemudian ada tablet yang larut, yaitu tablet yang harus dilarutkan sebelum pemakaian. Ini tidak bersalut dan larut di dalam air. Larutan yang dihasilkan mungkin sedikit berwarna disebabkan oleh bahan tambahan. Tablet ini dapat digunakan untuk pemakaian luar, oral, atau diinjeksikan. Kemudian tablet berikutnya adalah tablet implan. Tablet ini dibuat dengan cara kompresi yang kuat dengan cara peleburan. Implan diberikan dengan menyisipkan di bawah kulit atau subkutan melalui pembedahan ringan. Obatnya akan dilepaskan perlahan-lahan dan diabsorpsi perlahan-lahan di daerah muskular. Jadi karena implan ini kepanjangan dari intramuskular plan, jadi ditanamkan di intramuskular. Tapi disisipkan di bawah kulit, jadi antara kulit dan otot. Implan diproses atau dibungkus satu persatu dalam wadah steril. Contoh obatnya adalah deoksycortisone asetat dengan implan testosteron. Kemudian ada tablet yang khusus digunakan untuk penggunaan luar, digunakan pada permukaan tubuh atau lubang-lubang tubuh, merupakan tablet biasa seperti tablet untuk penggunaan di mata, tablet di vagina, uretra, atau tablet dental. Kemudian kita lihat sifat tablet yang baik ini mempunyai dosis tepat, artinya rata-rata dosis yang ada di dalam tablet yang kita buat ini sesuai dengan apa yang dicantumkan di etiket, dengan simpangan bakunya kecil. Kemudian mudah memberikan bahan berkhasiat agar efek terapi seperti yang diramalkan atau diinginkan. Jadi kalau misalkan untuk antipiretik atau anti analgesik itu 500 mg, maka diperkirakan sudah cukup untuk memberikan efek sebagai anti analgetik. Kemudian stabil secara kimia dan fisika selama penyimpanan, transportasi, dan terkendali, yaitu tetap utuh dan tidak pecah atau cacat bentuknya sampai waktu pemakaiannya. Karena tablet ini kering, sehingga diharapkan tahan lama dalam bentuknya sebelum penggunaan.
Tidak mengandung bahan penambah yang tidak diperlukan atau berlebihan dalam penambahan yang digunakan. Harus tidak merugikan atau membahayakan. Mempunyai rupa yang menarik dan bebas daripada kecacatan fisik dan perubahan warna, serta harus bebas dari kontaminasi bakteria. Meskipun pembuatannya tidak dilakukan pada kondisi steril, tetapi tablet itu pembuatannya pada ruangan yang partikelnya itu dikendalikan. Bisa bukan sebagai white area, tetapi gray area saja sudah cukup. Kemudian kita lihat keuntungan dan kerugian sediaan tablet. Ini tablet dapat keuntungannya itu tablet dapat bekerja pada rute oral yang paling banyak dipilih. Tablet memberikan ketepatan tinggi dalam dosis, kemudian bebas air, sehingga potensi adanya hidrolisis dapat dicegah atau diperkecil. Kemudian dalam segi penyimpanan itu bentuk tablet lebih ringkas daripada bentuk-bentuk sediaan yang lainnya. Kemudian kerugiannya adalah ada orang tertentu yang tidak dapat menelan tablet, seperti orang yang tidak sadar atau pingsan, kemudian anak-anak juga belum bisa menelan tablet, kemudian manula juga ada yang kembali tidak bisa menelan tablet. Kemudian formulasi tablet ini cukup rumit, jadi kita harus memperhitungkan semuanya sehingga pada satu tablet ini akan memberikan dosis yang sesuai dengan yang kita tulis di etiket. Sampai di sini dahulu teori minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di kolom chat yang ada di Google Classroom. Mohon maaf atas penyampaian Bapak. Kalau ada kesalahan itu mutlak dari Bapak. Maka saudara harus lebih aktif untuk melihat lagi sumber-sumber atau pustaka-pustaka yang disarankan di RPS. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara. Untuk minggu ini ada tugas mind map yang harus diselesaikan berhubungan dengan teori minggu lalu dengan minggu ini. Sekian kuliah minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sehat selalu.